Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmatnya yang begitu banyak, khususnya nikmat iman Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bagaimana anak-anak semua kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang rukun Islam. Bahasa Arabnya Arkanul Islam. Arkanul Islam, rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu syahadat. Syahadat yakni menyatakan diri kita, hati dan ucapan menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya. Jadi kita meyakini dalam syahadat kita bahwa tiada Tuhan yang patut disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Rasulullah yakni nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Yang kedua, salat. Ini rukun Islam yang kedua. Salat wajib 5 waktu dalam sehari, diantaranya salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, dan salat isya 4 rakaat, dan yang terakhir salat subuh 2 rakaat. Yang selanjutnya, rukun Islam yang ketiga, zakat. Zakat ini pengertiannya memberikan sebagian harta kita kepada yang berhak untuk diberi. Ya. Yakni fakir miskin, ya. Du'afa fisabilillah, lalu amilin, ya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang keempat yaitu saum, atau yang lebih kita kenal dengan puasa. Berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. Ini rukun Islam yang keempat, ya, puasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang kelima, yang terakhir, yaitu haji. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, ya, setidaknya sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu, ya. Yang mampu di sini mampu hartanya, mampu jiwa raganya untuk berangkat, ya, sehat badannya. Nah, kita bahas satu persatu mengenai syahadat. Ya. Syahadat artinya persaksian, ya. Yaitu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, lalu kita mengamalkan perbuatannya melalui perbuatan, ya. Yaitu tidak ada yang berhak diibadahi
secara benar, secara hak di bumi ini maupun yang di langit, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Dialah yang berhak untuk disembah. Ya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tentang syahadat. Ya. Yang kedua, salat. Salat 5 waktu sehari semalam yang Allah perintahkan, ya, ini adalah sebagai sarana kita berinteraksi antara Allah dengan seorang muslim, ya, di mana kita bermunajat, berdoa kepada Allah, ya, di dalam salat. Juga salat ini menjadi sarana kita, ya, sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat ini salah satu manfaatnya mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Ya. Allah memerintahkan kita untuk sholat, ya, mensyariatkan di dalam sholat itu kita untuk supaya suci badannya terlebih dahulu, pakaian dan juga tempat yang digunakan untuk sholat, ya. Maka seorang muslim harus membersihkan dirinya dengan air suci dari semua barang yang najis, ya. Sholat juga merupakan tiangnya agama, yaitu rukun yang terpenting di dalam Islam. Nah, salat wajib bagi seorang muslim dalam kondisi apapun harus melaksanakannya. Ya. Nah, bagi orang yang sakit bagaimana? Nah, di situ dalam fikih kita diberikan rukhsah, keringanan. Ketika kita tidak mampu sholat berdiri, bisa dalam keadaan sholat duduk, ya, tidak bisa duduk dalam keadaan berbaring, ya. Sampai kita sebelum wafat, selagi kita masih punya akal, harus dan wajib untuk melaksanakan sholat, ya. Ini tentang rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa menurut bahasa artinya menahan diri, ya, sedangkan menurut istilah atau syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Setiap muslim diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Juga di antara hikmah berpuasa melatih kita untuk sabar, menumbuhkan rasa empati kita terhadap orang yang kelaparan, sehingga terdorong hati kita untuk selalu membantu orang yang kurang mampu. Itu di antara hikmah puasa. Ya. Yang keempat, rukun Islam yang keempat yaitu menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ya. Ada beberapa jenis zakat, diantaranya zakat fitrah, ya, zakat mal, ya, zakat pertambangan. Ya. Nah,
kita ambil satu jenis yang Bapak akan bahas, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini khusus dikeluarkan hanya pada bulan Ramadan. Ya. Nah, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah atau mendapatkan zakat, yang berhak menerimanya? Nah, itu ada penjelasannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya wallahu alam bimuradih, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau yang disebut amil, para mu'allaf, orang baru masuk Islam, ya, orang yang yaitu budak, budak, atau orang-orang yang memiliki hutang, untuk orang yang di jalan Allah, ya, dan juga yang mereka sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu golongan yang berhak menerima zakat. Jadi ada 8 golongan atau 8 asnaf disebutnya, ya. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, rukun Islam yang kelima, pergi haji atau menunaikan ibadah haji. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan juga finansial, ya. Cukup di dalam ekonominya untuk berangkat dan juga sehat badannya, ya. Pergi haji ini diwajibkan seumur hidup sekali, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya wallahu alam bimuradih. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Itu ayat perintah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, itulah di antara penjelasan mengenai arkanul Islam atau rukun Islam. Ya, yang pertama tadi syahadat, yang kedua sholat, zakat, puasa, dan pergi haji ke tanah suci Mekah. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dan juga ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum Bapak tutup, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, ada berapakah rukun Islam? Ya. Sebutkan. Ada berapakah rukun Islam dan sebutkan. Yang kedua, sebutkan arti kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan manfaat berpuasa. Itu saja pertanyaan
yang harus kalian jawab. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian ini. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.